Tahukah kamu, ada 8 makhluk yang memikul sesuatu lebih besar dari seluruh alam semesta. Kita sering bicara tentang malaikat, tentang sayap, tentang cahaya, tapi ada satu kelompok malaikat yang tidak pernah disebut dengan ringan. Mereka tidak turun ke bumi, tidak mencatat amal, tidak membawa wahyu. Tugas mereka hanya satu, menopang arasy Allah. Dan Al-Quran menyebutnya dalam satu ayat yang sangat singkat, namun membuat ulama terdiam lama. Dan para malaikat berada di penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas mereka. 8 malaikat. Sekarang pertanyaannya bukan, kenapa cuma 8? Tapi sebesar apa arasy sampai harus ditopang makhluk dengan kekuatan seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis syahih bahwa jarak antara daun telinga dan bahu salah satu malaikat penopang arasy adalah perjalanan 700 tahun. Bayangkan ukuran satu malaikat saja. Lalu bayangkan apa yang mereka pikul. Arasy bukan simbol, bukan metafora. Ia adalah makhluk terbesar yang diciptakan Allah. Seluruh langit dan bumi dibandingkan arasy seperti cincin kecil yang jatuh di padang pasir luas. Dan di atas arasy Allah beristiwa dengan cara yang hanya Dia ketahui. Tanpa menyerupai makhluk, tanpa bisa dibayangkan akal. Para malaikat penopang arasy tidak mengeluh, tidak lelah, tidak pernah bertanya, karena mereka tahu yang mereka pikul bukan beban, melainkan amanah kemuliaan tertinggi. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Malaikat sebesar itu, dengan kekuatan yang membuat gunung hancur jika disentuh, tetap berdoa memohonkan ampun untuk manusia beriman di bumi. Makhluk yang memikul arasy masih memikirkan kita, sementara kita sering lupa pada Allah yang menciptakan arasy itu sendiri. Ayat itu tidak berhenti di dunia. Allah berfirman, pada hari itu, pada hari kiamat, arasy akan diangkat, dan 8 malaikat itu berdiri dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ketika langit terbelah, gunung berterbangan, dan manusia mencari tempat lari, namun tidak ada. Di saat itulah, arasy Allah tampak jelas bagi seluruh makhluk. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, jika ada malaikat yang seluruh keberadaannya hanya untuk menopang arasy, lalu apa tujuan hidup kita? Jika makhluk sebesar itu tidak pernah membangkang, mengapa kita begitu mudah menunda taat? Jika mereka memikul arasy dengan penuh ketundukan, beban apa sebenarnya yang sedang kita pikul hari ini? Mungkin bukan hidup yang terlalu berat, mungkin iman kita yang terlalu ringan. Dan pertanyaan terakhir ini, jika besok kita berdiri di bawah arasy, apakah kita berada di bawah naungannya, atau justru jauh dari rahmatnya?